Untuk jambu itu sendiri jenengan olah sendiri atau dijual ke pasar bebas, Pak? Dia timbali di pabrik. Oh, maksudnya ke pengolahan jambu jambu. gitu ya. Untuk jambu sementara dikirim ke salah satu perusahaan minuman yang berada di Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya teman-teman, masih di channel Tata Media, yaitu channelnya Mbah Tumpuk ya. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menemui beliau Mbah Tumpuk, yang beliau memperlihatkan tanaman-tanaman beliau yang tanpa pupuk kimia teman-teman. Wow, mantap sekali ini. Jadi salah satu contoh ini teman-teman ya, tanaman-tanaman di belakang saya ini memakai pupuk organik yang beliau bikin sendiri teman-teman. Jadi untuk itu langsung saja saya akan menemui Mbah Tumpuk ya. Kebetulan beliau sedang berada di kebun. Halo Mbah, apa kabar? Baik Mas, gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mbah, ini mengganggu. Oh iya. Tanaman-tanaman beliau yang berada di kebun seperti kopi, jambu, alpukat dan lain sebagainya, beliau tidak pernah memakai pupuk kimia teman-teman, dan beliau memanfaatkan pupuk-pupuk organik yang beliau racik sendiri ataupun beliau olah sendiri. Jadi untuk itu lebih jelasnya kita tanyakan saja langsung ke yang bersangkutan. Ini mau tanya-tanya Mbah. Iya Mas. Apa benar jenengan semua tanaman-tanaman di belakang kita ini memakai pupuk organik semua? Iya, enggak sama sekali enggak pakai pupuk pabrik Mas. Termasuk kopi ini juga? Iya semua. Ini sama rumput-rumput ini saya enggak pakai mes sama sekali tidak. Berarti nggak kesentuh pupuk kimia sama sekali Mbak? Tidak pernah. Tidak pernah. Terus jenengan pupuk itu menurut informasi yang saya dengar memproses sendiri Mbak ya, memanfaatkan sendiri pupuk-pupuk tersebut. Ya pertama kali tetangga saya itu kan punya hewan Mas Ya. Punya hewan sekitar lembunya itu 3, kambingnya itu ada 21 ekor. Iya. Terus dianya itu kan mau membuang kotoran itu susah Mas, susah sekali. Terus saya itu ditampung, saya diolah Mas. Diolah menjadi pupuk. Nah setelah itu saya kan ambilnya air kan dari sana Mas ya. Itu sisa buangan ikan Mas. Ya sisa buangan ikan saya dimasukkan di sini, itu baknya yang di atas. Terus saya itu kan membutuhkan tanaman itu subur Mas ya. Pertama, kedua kalinya itu saya kan ya maaf saja dari pemerintah itu kan sekarang mau beli pupuk pabrikan itu sulit Mas. Iya memang kendalanya ada uang ya. Ada barang Mas. Ada uang ada barang. Betul beli tidak boleh ya. Karena apa? Kartu tani tidak bisa dipakai. Nah saya punya pikiran sendiri, saya pakai seperti yang zaman dulu Mas. Pertama Mbah, selain menjaga kesehatan nanti jika dikonsumsi ya, ini otomatis kan sudah terkenal juga pakai pupuk organik itu aman untuk dikonsumsi. Iya. Yang kedua kalinya untuk perkembangan tumbuhannya seperti apa Mbah? Banyak sekali Mas, banyak sekali. Seandainya saya pupuk seperti ini Mas ya, pakai pupuk pabrikan itu cuma berapa bulan Mas ya. Yang masih hijau seperti cuma berapa bulan. Tapi saya pakai pupuk cuma 1 tahun itu 2 kali bisa Mas. 1 tahun 2 kali 1 tahun bisa. 2 kali. Nanti Bapak bisa lihat penyemprotan saya, dan nanti limbah-limbahnya saya bisa dilihat seperti apa. Jadi ini teman-teman ya, beliau Mbah Tumpuk ini sangat kreatif sekali, dan dia bisa memanfaatkan limbah-limbah dari penduduk di sekitar sini dijadikan pupuk organik teman-teman. Dan ini hasil pada tanamannya seperti ini. Jadi ini aman ya, dikonsumsi langsung juga aman, nggak ada kandungan kimia sama sekali. Dan menurut beliau pertumbuhannya juga nyuwun sewu Mbah, masalah pertumbuhan berani bersaing dengan pupuk yang non organik Mbah. Kalau saya mau dibersaing tidak berani Mas, tapi ya. Uji coba saja dan temennya seperti apa. Nanti saya dikira yang lebih unggul itu kepunyaan saya. Ya. Nah, nanti bisa dibuktikan ini seperti ini Mas. Ini kan tanaman kan subur Mas. Iya. Subur tidak pakai pupuk pabrik Mas. Tidak pakai kimia tidak pakai. Ini jambu Mas. Jambu seperti ini. Jambu organik semua. Semua. Terus ini kan rata-rata kalau teman-temannya itu kan kalau tanam odot seperti ini kan ini tanaman agak kalah Mas. Iya, ngaruh sama tanaman baku. Nah, coba saja ini tanaman-tanaman saya seperti apa itu. Jadi teman-teman bisa saksikan ya, tanamannya subur-subur semua teman-teman.
di sini berkat pupuk organik yang beliau olah sendiri, dan tentunya itu akan sangat memangkas biaya perawatan, Mbak ya. Iya, Karena pupuknya ngolah sendiri, jelas itu memangkas perawatan biaya sama perawatan keuangan, sama- Mas. Iya. Oke teman-temanku sekalian, coba kita lihat hasil tanaman yang dari pupuk organik ya. Ini mantap sekali. Dan ini yang hasil buat jambu teman-teman. Memang perbedaannya sangat kelihatan sekali ya kalau pakai pupuk organik. Ini lebih mulus jambunya, lebih cantik meskipun ini masih muda teman-teman. Dan di kopi juga lebih sempurna hasilnya. Oke, gini Mbah, ini jenengan dari dari hasil panen tersebut seperti jambu, apokat, dan kopi, terutama jambu Mbak ya. Ya, Untuk jambu itu sendiri jenengan olah sendiri atau dijual ke pasar bebas Mbak? dia timbali di pabrik. Oh, maksudnya ke pengolahan, jambu jambu, gitu ya. iya, Jadi di tidak pabrik. dijual ke pasar-pasar yang dikonsumsi ke pasar Belum, bebas belum. iya. Soalnya kan gini Mas, sekarang ini kan masyarakat itu kan belum memahami ya, belum memahami apa yang dipilih itu jambu yang bagus-bagus tapi pakai kimia. Oh, nggih. Tapi kalau saya walaupun kurang bagus tapi Yang konsumsi makanan itu enggak pengaruh di Mantap. manusia. Iya, betul sekali Mbah. Yang penting yang kita utamakan kesehatan Mbah ya. Iya. Daripada kita beli jambunya bagus akan tetapi di situ kandungan kimianya tinggi kan percuma Mbah. Iya. Mendingan ya yang kalau kita mau pilih mending beli jambu yang bagus dan Iya. tanpa kimia. Jadi ini teman-teman ya, produk dari hasil Mbah Tumpuk berkebun atau bertani itu seperti ini teman-teman. Untuk jambu sementara dikirim ke salah satu perusahaan minuman yang berada di Bali. Dan dengar-dengar seperti bincang-bincang saya tadi bahwa perusahaan tersebut hanya menerima buah-buahan yang organik ya, yang tanpa kimia, termasuk jambu dan kopi ya Mbah ya. Iya. Ini kan nganu Mas, uji coba enggak usah dimakan ya Mas. Ya. Ini coba kan sebelah saya itu kan pakai apa pupuk kimia Mas ya. Nanti coba saja dibelah Mas. Dibelah itu nanti warnanya seperti apa? Tuanya sama, Ya, terus kualitasnya sama, nanti dibelah. Pasti dalamnya beda Mas. daunnya beda. Dalamnya beda. Apalagi rasa. Iya. Ya. Itu yang pakai organik. Jadi ini teman-teman ya, untuk mengetahui bahwa buah-buahan pakai pupuk organik ataupun kimia, menurut beliau tinggal kita belah, nanti di dalamnya pasti ada perbedaan. Meskipun umurnya jambu sama-sama sama dan bentuknya juga sama, akan tetapi dalamnya pasti akan beda teman-teman. Dan ketahanannya juga Sama. beda. Misalkan ini jambu yang pakai pupuk organik bisa kekuatannya bisa 4 hari, 5 hari sampai 1 minggu. Kalau yang pupuk pakai kimia paling 1 sampai 2 hari sudah mulai layu teman-teman. Oke, ini untuk jambu berarti jenengan sudah mempunyai pasar yang jelas ya. Sudah ya. Yang perusahaan minuman yang berada di Bali tersebut. Ya. Terus untuk kopi Mbah, ini jenengan kopi jual diproses sendiri atau dijual seperti ini Mbah? Saya diproses sendiri. Proses sendiri. Ya buat bubuk sendiri. Oh, nggih. Jadi jenengan proses sendiri, buat bubuk sendiri, terus ke pasar sudah menjadi bubuk. Iya, sudah menjadi bubuk. Seandainya nanti ada pemirsa ataupun teman-teman YouTube kita ingin membutuhkan yang masih ada kulitnya seperti apa namanya nih, Bah? Ceri Mas. Ya, yang masih ceri, Iya. jenengan bersedia mengadakan? Tidak Mas. Tidak. Tidak. Berarti ini khusus diproses sendiri Ya. dan dipasarkan Soalnya sendiri. saya itu kan Mas, mengurangi pengangguran di sini. Ya, Kalau saya jual ceri kan petik langsung dijual Mas. ya. Nah, saya tidak bisa, seharusnya di proses di sini. Pernah saya akan dikontrak sama Belanda Mas. Ya. Saya disuruh beli kopi ceri merah, langsung saya dibawa ke sana. Saya tidak boleh. Soalnya saya butuhkan proses di sini. Di sini kan banyak orang nganggur Mas. Oh, nggih. Iya. Iya, Pak. Untuk kopi ini teman-temanku ya. Jadi sekali lagi ini kopi juga pakai pupuk organik teman-teman. Jadi buat teman-teman sekalian yang membutuhkan kopi, beliau Mbah Tumpuk juga mempunyai brand sendiri ya. Namanya Mbah Tumpuk Kopi dan Kopi Kendil. Itu merek punya beliau dan dijamin kopi tersebut Asli, mulai dari proses pakai organik teman-temanku sekalian. Ini kopi di belakang saya juga, oh mantap sekali perkebunannya nih teman-teman, bisa dicontoh
mungkin bisa buat percontohan buat teman-teman yang hobi bertani ya. Ini di belakang saya ada pohon apokat juga teman-teman. Untuk apokatnya Mbah, ini Iya. apokat kan juga pakai organik semua ya. Iya. Ini untuk pasar sementara kemana Mbah apokatnya Mbah? Ini saya lokalan sementara. Lokalan. Tapi ini sudah ada pemesanan dari Bali, Mas. Dari Bali juga Bali ada. sama itu jambu. Hmm. Sudah masuk apokat saya. Soalnya saya kalau jambu sama apokat itu kan membutuhkan waktu lama kalau di Bali, Mas. Kenapa kalau saya berani ke Bali? Karena saya pakai Mas, organik. Lebih tahan. Iya. Berarti intinya ada beberapa perusahaan yang melirik jenengan untuk kerjasama sama jenengan, itu sebenarnya satu kuncinya Mbah kalau menurut saya. Iya. Karena jenengan pakai pupuk organik ya, dan mungkin dijamin untuk tingkat keamanannya untuk kesehatan lebih besar. Kalau dulu kan dipesan dari orang Polandia, Mas. Dari Polandia Dari juga Polandia, ya, sampai ke tempat saya. Terus mantap sekali. pernah dari Polandia, terus kemarin saya kirim dari Mas, Australia, Mas. Di Australia. Tapi lokalan Mas, berapa kilo saya kirim. Soalnya saya tidak punya barang banyak lah. Iya. Oke, teman-temanku sekalian, para pemirsa sekalian, sahabat-sahabat YouTube Tata Media. Di sini pertemuan saya dengan beliau Mbah Tumpuk ya. Kenapa beliau sering diajak kerjasama atau digandeng sama perusahaan-perusahaan ataupun sama buyer-buyer yang berada di luar daerah. Satu teman-teman, bahwa keunggulan beliau selalu mengutamakan pupuk organik dan beliau tidak menggunakan pupuk kimia, dan hasilnya juga bisa dipertanggungjawabkan teman-teman ya. Ini cuma contoh saja. Mungkin jalan-jalan kita ke kebun sementara gini dulu Mbak ya. Oh iya, Buat teman-teman sekalian yang penasaran dengan beliau Mbah Tumpuk, beliau juga ahli kopi. Assalamualaikum. Beliau juga nyuplai jambu ke perusahaan-perusahaan. Mungkin teman-teman bisa ada kontak di deskripsi untuk lebih jelasnya tentang beliau. Untuk selanjutnya teman-teman, mungkin ini kita main di kebunnya Mbah Tumpuk. Sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.